Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi bersama saya Ismail Marzuki dari SDN 4 Lebo, Kabupaten Blora. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang ada di kelas 5 dengan kurikulum 2013, yaitu tema 1, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menyebutkan dan menjelaskan organ-organ penyusun peredaran darah pada manusia beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Dan yang kedua, sahabat rumah belajar dapat menjelaskan rangkaian atau urutan sistem peredaran darah pada manusia. Yuk belajar bersama. Sahabat rumah belajar, apakah itu sistem peredaran darah? Dan apa saja organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia? Simak baik-baik ya penjelasan saya kali ini. Sahabat rumah belajar, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan atau memindahkan berbagai zat seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, yaitu dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sedangkan yang kedua adalah peredaran darah besar, dimulai dari bilik kiri, kemudian arteri besar atau aorta, dilanjutkan dengan arteri ke seluruh tubuh, kembali dengan pembuluh vena, dan kembali ke jantung. Sahabat rumah belajar, organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia adalah jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan tentunya darah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat serambi atau disebut juga atrium, merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Sedangkan bilik atau disebut juga ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sahabat rumah belajar, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Vena pulmonalis adalah pembuluh yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Sedangkan arteri pulmonalis adalah pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Organ penyusun
sistem peredaran darah manusia berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Komponen utama sistem peredaran darah manusia selanjutnya adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Bagian-bagian darah terdiri atas 1. Plasma darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. 3. Sel darah putih atau leukosit. Sedangkan bagian yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah jelas kan? Apa saja organ-organ penyusun peredaran darah manusia dan bagaimana rangkaian atau urutan sistem peredaran darah manusia? Dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja.